Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 91, sudah mau tanggal 8. 2 hari telah berlalu, lalu tanggal 8 juga sudah semakin dekat. Pada tanggal 7 di pagi hari, lingkaran sosial kelas atas kota Neo sekali lagi dikejutkan oleh berita yang menggemparkan. Seorang tuan muda kaya yang sebelumnya memesan satu hotel Four Seasons mengumumkan kalau dia akan mengundang seluruh kota Neo ke pestanya secara gratis. Mengundang satu kota. Apa maksudnya? Pesta besar dan mengundang semua orang kota Neo menjadi tamu. Tindakan nekat apaan ini? Selain itu, keberanian macam apa ini? Tuan muda kaya itu mengundang satu kota tanpa meminta hadiah uang sepeser pun. Dia hanya meminta semua orang untuk menghadiri pestanya saja. Sebenarnya ini untuk apa? Menurut logika, jika kamu mendapatkan undangan dari seorang tuan muda yang misterius, maka kamu seharusnya merasa beruntung. Akan tetapi, sebenarnya banyak keluarga bangsawan yang menunggu untuk mengamati perkembangan berita ini. Bagaimanapun juga, mereka tidak tahu siapa yang telah mengundang mereka. Jika mereka bertindak gegabah dan menghadiri pesta itu, bagaimana kalau mereka hanya mempermalukan diri sendiri? Setelah itu, ada satu kabar yang menyebar lagi. Pada hari pesta tersebut, Maple Rain Real Estate akan datang secara pribadi sebagai tamu istimewa. Maple Rain Real Estate juga sudah mengumumkan kalau besok Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate akan secara pribadi memimpin orang-orang ke pesta. Ketika kabar ini menyebar, seluruh kota Neo pun sangat antusias. Mungkin seorang tuan muda kaya misterius tidak cukup untuk menarik perhatian para keluarga bangsawan. Namun, ketika ditambah dengan Maple Rain Real Estate, tentu saja hal itu menjadi tidak sederhana. Sebagai ketua baru kota Neo, setiap tindakan Maple Rain Real Estate menarik perhatian orang-orang. Semua pengusaha tidak akan melepaskan satu kesempatan pun untuk berkomunikasi dengan Maple Rain Real Estate. Kini Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate secara pribadi akan menghadiri pesta tersebut. Apakah mereka bisa tidak pergi? Apakah mereka berani tidak pergi? Bahkan, ada orang pintar yang berspekulasi kalau tuan muda misterius ini mungkin mempunyai hubungan rahasia dengan Maple Rain Real Estate. Jika tidak, mana mungkin Maple Rain Real Estate akan menghadiri pesta tersebut? Kalau begitu, ini berarti tuan muda misterius itu bukanlah orang biasa. Maka dari itu, satu kota Neo menjadi heboh. Orang-orang menantikan pesta besok. Semua orang merasa sangat beruntung karena mereka dapat menghadiri pesta besok. Keluarga Kusuma sekali lagi menyelenggarakan rapat. Nyonya Besar Kusuma duduk dengan wajah yang berseri-seri. Bobby dan David duduk di samping Nyonya Besar Kusuma. Seluruh anak muda keluarga Kusuma juga hadir. Selain Kiara dan lainnya, saat ini Angel lah yang memimpin anggota keluarga Kusuma lainnya. Untuk sementara ini, Bobby sudah mengundurkan diri dari jabatan CEO di dalam grup Kusuma. Kata-kata Angel lebih berkuasa daripada siapapun. Jadi, kini beberapa anggota keluarga Kusuma yang biasanya mengikuti angin sedang berkumpul di sekitar Angel. Ketika Robert melihat hal itu, tentu saja dia merasa sangat kesal, tapi dia tetap menahan diri. Setelah pesta besok, Angel akan tahu kalau dirinya sangat berbeda dari Kiara dan wanita lainnya. Saat itu dengan bantuan Kiara, akan mudah bagi Robert untuk melawan Angel. Nyonya Besar Kusuma dengan tidak sabar bertanya. Bobby, apakah kamu ada menerima pesan dari Tuan Muda Wijaya? Tidak ada. Jawab Bobby dengan tak berdaya. Selama ini Bobby juga sedang menunggu pesan dari Tuan Muda Wijaya. Tapi sepertinya Tuan Muda Wijaya sudah melupakan mereka. Tidak ada pesan darinya sama sekali. Nenek, Tuan Muda Wijaya sedang mempersiapkan kejutan untuk kita. Sekarang dia mengundang satu kota, jadi besok kita langsung ke sana saja. Kata Kiara dengan sombong. Orang lain menganggukkan kepala mereka. Apa yang dikatakan Kiara benar. Baiklah. Besok kalian harus berdandan cantik-cantik, ya? Jangan sampai mempermalukan keluarga Kusuma. Ujar Nyonya Besar Kusuma. Selain itu, besok semua anggota keluarga Kusuma harus menghadiri pesta Tuan Muda Wijaya. Perintah Nyonya Besar Kusuma. Orang lain tentu saja langsung menganggukkan kepala mereka. Sebuah kehormatan bagi mereka untuk dapat menghadiri pesta semewah itu. Hanya Angel, Mary, dan David yang tampak tidak senang. Jika mereka dapat memilih, mereka benar-benar tidak mau menghadiri pesta tersebut. Ibu, besok adalah hari ulang tahun pernikahan Angel dan Valentino. Bagaimana kalau mereka tidak usah pergi? Tanya Mary dengan hati-hati. Omong kosong!
Nyonya besar Kusuma tiba-tiba memukul meja. Ini adalah hal penting. Semua anggota keluarga Kusuma harus hadir dan menunjukkan rasa hormat. Mengerti? Tuan muda dari keluarga Wijaya dari kota Merkel ingin menikah dengan wanita dari keluarga Kusuma. Ini adalah hal bagus yang jatuh dari langit dan Nyonya besar Kusuma benar-benar tidak berani mengabaikannya. Tapi, Mary menggertakkan giginya, tapi akhirnya dia tidak berani mengucapkannya. Mary memahami sifat Nyonya besar Kusuma. Angel juga tampak kesal. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Lagi pula, melihat orang lain menerima pernyataan cinta dengan heboh pada hari ulang tahun pernikahannya benar-benar bukanlah hal yang membahagiakan. Angel, kamu bukannya tidak mau pergi karena tidak mau melihat adik-adikmu disukai Tuan Muda Wijaya, kan? Ujar Kiara dengan ambigu. Aku juga merasa begitu. Ada orang-orang tertentu yang memang hanya bisa merasa iri atas kebahagiaan orang lain. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia juga tidak mau orang lain mendapatkannya. Hai MPH. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap bisa mendapatkannya. Walaupun kami tidak mendapatkannya, nama kami berada di daftar pilihan Tuan Muda Wijaya. Tapi ada orang itu bahkan tidak punya hak untuk dipilih oleh Tuan Muda Wijaya. Kiara dan beberapa wanita lain pun mulai menyindir Angel. Nyonya besar Kusuma tidak mempunyai niat untuk menghentikan mereka. Pertama, karena dia juga berpikir seperti itu. Kedua, Tuan Muda Wijaya sudah mau bertemu dengan Kiara dan wanita lainnya. Kedepannya salah satu dari mereka akan menjadi batu loncatan. Bisa atau tidak keluarga Kusuma menjadi keluarga bangsawan terhebat di kota Neo bergantung pada apakah Kiara dan lainnya akan dipilih oleh keluarga Wijaya atau tidak. Jadi, kalau dibandingkan, kini Nyonya besar Kusuma lebih menganggap Kiara dan wanita lainnya penting. Selama mereka bisa menjadi menantu keluarga Wijaya, keluarga Kusuma akan menjadi keluarga bangsawan terhebat di kota Neo dengan bantuan mereka sesekali. Cepat atau lambat keluarga Kusuma akan berjaya. Pada saat itu, Nyonya besar Kusuma akhirnya dapat memenuhi keinginan terakhir Tuan besar Kusuma, memindahkan kediaman keluarga Kusuma ke Villa Cloud. Saat Angel mendengar itu, dia merasa sangat sedih. Namun pada saat ini, ada dua tangan yang terulur di bawah meja, lalu mereka menggenggam tangan Angel. Angel tersentak, kemudian menoleh ke arah Valentino. Valentino menatap Angel dalam-dalam, seolah-olah maksud dari tatapannya adalah jangan hiraukan mereka, kamu ada aku. Tidak tahu kenapa, setelah menatap mata Valentino, Angel langsung merasa jauh lebih baik. Akan tetapi, perasaan sedih ini tidak bisa dihindari. Ketika Angel memikirkan apa yang akan terjadi besok, dia merasa ingin melarikan diri. 3 tahun lalu, saat Angel menikah dengan Valentino, semua orang memandang rendah mereka. Bahkan tidak ada anggota keluarga Kusuma yang menghadiri acara pernikahan mereka. Bisa dikatakan, acara pernikahan tersebut dilaksanakan dengan sangat menyedihkan. Tidak ada tamu yang datang. Bagi Angel, kejadian itu sangat menyakitinya dan dia juga tidak pernah berani mengungkitnya. Namun, Tuan Muda Wijaya ini malah mengundang satu kota untuk ke pestanya. Dia akan membuat seluruh rakyat kota Neo menyaksikan pernyataan cintanya kepada Kiara dan lainnya. Ketika membandingkannya, bohong sekali kalau mengatakan Angel tidak sedih. Saat itu tidak ada orang yang menghadiri acara pernikahan Angel dan Valentino, tapi pada hari ulang tahun pernikahan mereka, Tuan Muda Wijaya itu malah melaksanakan sebuah pesta mewah lalu mengundang satu kota. Apa yang dipikirkan Tuan Muda Wijaya ini? Angel bahkan merasa apakah Tuan Muda Wijaya ini gila? Kalau tidak, kenapa dia harus menantang Angel? Bab 92, Badut Kegirangan. Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Jadi, besok semuanya harus datang. Nyonya besar Kusuma mengambil keputusan akhir dan tidak ada satu orang pun yang berani membantah. Angel menghela napas karena Angel tidak bisa membantah dan hanya bisa mengangguk. Segera, semua orang mulai membubarkan diri, sedangkan Angel dan Valentino juga bersiap untuk pergi. Angel, besok adalah hari peringatan pernikahanmu dengan Valentino. Apa rencana kalian? Kiara dan beberapa gadis lainnya mulai mengelilingi mereka. Angel meliriknya dengan sinis, jelas-jelas Nyonya besar Kusuma sudah mengatakan bahwa besok semuanya harus datang ke sini. Sekarang Kiara malah berkata seperti ini. Bukankah itu sama saja Kiara sengaja memprovokasi masalah ini dan sengaja mengejek Angel? Valentino, mari kita pergi. Angel tidak lagi bertele-tele dengan Kiara, melainkan langsung menarik tangan Valentino untuk segera pergi. Aduh, romantis sekali sampai langsung bergandengan tangan. Bukankah dulu kamu meremehkan Valentino? Jadi, apakah sekarang sudah menerima takdir? Ujar Kiara sambil tertawa keras. Beberapa gadis di sampingnya juga ikut tertawa, wajah mereka penuh dengan ejekan.
Awalnya, mereka semua kalah di hadapan Angel. Karena dilihat dari bentuk badan dan wajah sekalipun, mereka semua kalah jauh dari Angel. Namun, sekarang sudah berbeda. Tuan Muda Wijaya sebentar lagi akan datang dan kelak mereka semua akan menjadi wanitanya Tuan Muda Wijaya. Jadi, memangnya kenapa kalau penampilan Angel begitu menawan? Kelak bukankah Angel tetap harus memanggilnya dengan sebutan Nyonya Muda Wijaya? Setiap terpikirkan akan hal ini, Kiara dan sekelompok gadis ini pasti merasa senang. Raut wajah Angel semakin tak bersahabat, dia hanya berjalan keluar dengan kesal dan Valentino hanya mengikutinya dari belakang dengan raut wajah tenang. Dengan karakter Valentino yang keras bagai batu, Valentino sama sekali tidak akan marah hanya karena ejekan Kiara dan lainnya. Terlebih lagi hanya Valentino yang mengetahui siapa sosok Tuan Muda Wijaya yang dirumorkan di kota Neo ini. Jadi, Kiara dan lainnya sudah seperti badu di mata Valentino. Hanya saja, Valentino tidak akan berdebat dengan mereka, tapi kalau mereka sampai membuat Angel kesal, maka Valentino tidak akan segan-segan untuk memberi mereka pelajaran. Berhenti! Apa maksudmu, Angel? Nyonya Muda sedang berbicara denganmu saat ini. Apa kamu tidak mendengarnya? Raut wajah Kiara tiba-tiba berubah. Nyonya Muda milik siapa kamu? Sahut Angel dengan sinis sambil menoleh ke arah Kiara. Tentu saja Nyonya Muda keluarga Wijaya. Aku akan memperlihatkanmu bagaimana cara Tuan Muda Wijaya membawaku pergi besok. Ujar Kiara sambil tersenyum sinis. Valentino hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum di belakang. Memangnya ada orang yang bisa sampai begitu narsis seperti si Kiara ini ya? Valentino, kenapa kamu menggelengkan kepalamu? Dasar pengecut. Kali ini, Kiara menjadi sangat bangga dan arogan. Bahkan Kiara telah menyematkan dirinya sebagai Nyonya Muda keluarga Wijaya. Benar, apa yang ditertawakan? Apakah pengecut mempunyai hak untuk menertawakan kita? Entah apa yang ditertawakan, padahal dirinya yang paling konyol, bukan? Sekelompok gadis itu tak segan mengejek Valentino. Mereka tampak berada di atas angin seolah-olah benar-benar telah masuk ke dalam keluarga Wijaya. Yang aku tertawakan adalah wanita jalang seperti kalian, bahkan kalau Tuan Muda Wijaya menjadi bujang tua sekalipun, dia juga tidak akan mau menerima kalian semua. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh sambil meraba hidungnya. Perkataan ini telah memancing amarah Kiara dan lainnya. Mereka menatap Valentino dengan marah. Mereka sedang bermimpi indah tentang menikah dengan Tuan Muda Wijaya. Tapi perkataan Valentino yang seperti itu bukankah seperti sebuah tamparan keras bagi mereka? Valentino! Kamu benar-benar pengecut. Apakah kamu merasa tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Wijaya sehingga menjatuhkannya sekarang? Kukatakan padamu, jangan pernah melihat Tuan Muda Wijaya dengan pandangan seperti itu. Dia bukan orang yang bisa kamu bayangkan. Kamu juga selamanya tidak akan tahu orang seperti apa Tuan Muda Wijaya itu, dan kamu juga tidak akan memahami seperti apa dia. Kiara dan beberapa gadis lainnya tak berhenti memberikan kritikan kepada Valentino. Mereka bahkan ingin menamparnya. Valentino tertawa di dalam hatinya. Tuan Muda Wijaya bukan orang yang bisa aku bayangkan? Aku tidak memahaminya. Apakah aku tidak memahami siapa diriku sebenarnya? Kiara dan gadis lainnya sungguh konyol. Kalau begitu, kamu tunggu saja. Sudah kukatakan padamu bahkan kalau Tuan Muda Wijaya menjadi bujang tua sekalipun, dia juga tidak akan mau menerimamu. Lihat saja nanti kalau tidak percaya. Valentino memandang Kiara dengan dalam, lalu membawa Angel pergi. Kiara dan lainnya menggertakkan giginya, juga menendang kursi dengan kuat setelah Valentino pergi. Bukankah dia hanya menantu pengecut? Apa yang bisa dibanggakan? Makan dan tidur di keluarga kita, bisa-bisanya bersikap sombong seperti itu. Maki Kiara dengan kesal. Kiara sudah memutuskan akan membawa Tuan Muda Wijaya ke hadapan Valentino setelah Tuan Muda Wijaya mengungkapkan perasaan padanya besok. Dia ingin mempermalukan Valentino. Dalam perjalanan pulang, Valentino bisa melihat suasana hati Angel yang memburuk, karena itu Valentino sengaja mengalihkan pembicaraan agar bisa membuat Angel senang. Angel, besok adalah hari peringatan pernikahan kita. Kamu ingin kado apa? Mendengar hal ini, Angel pun tercengang. Sebenarnya dia juga ingin memberikan kado untuk Valentino, tapi tertunda karena masalah Chloe. Aku tidak ada yang aku inginkan. Bukankah kamu sudah memberikanku banyak barang beberapa hari yang lalu? Jawab Angel sambil berusaha tersenyum. Kalau bisa, besok Angel ingin pergi jalan-jalan ke tempat lain dan tidak ingin menghadiri acara apapun. Namun, dia tahu bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin. Karena tidak ada satu orang pun yang berani melanggar perintah Nyonya Besar Kusuma. Itu tidak masuk hitungan. Aku ingin kembali memberikan hadiah yang lain. Jadi,
Katakan saja apa yang kamu inginkan, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Ucap Valentino dengan serius. Aku menyukai apapun yang kamu berikan. Ujar Angel spontan setelah terdiam sejenak. Mendengar jawaban Angel, Valentino pun tersenyum ringan. Tidak mudah bagi Angel untuk bisa melontarkan kata seperti itu. Baiklah. Valentino mengangguk. Valentino akan menggunakan caranya sendiri untuk memberikan kejutan kepada Angel. Ya, besok setelah selesai acara, aku ingin pergi makan semangkuk bakmi. Ujar Angel dengan suara pelan. Hati Valentino terkejut karena Valentino tidak menyangka kalau Angel masih mengingat hal itu. Waktu itu, Angel lembur hingga sangat malam saat hari peringatan pernikahan mereka dan Valentino menunggunya di luar perusahaan. Lalu, pada hari itu keduanya makan bakmi. Valentino tidak menyangka Angel bisa mengingat hal ini dengan jelas. Baik. Aku akan mewujudkannya untukmu. Valentino kembali menyetujuinya. Baginya, hal ini adalah kenangan yang tak terlupakan. Pada pukul 9 malam, Valentino mengendarai mobilnya ke Maple Rain Real Estate. Kejutan yang telah disiapkan sejak lama untuk Angel akhirnya akan diungkapkan besok. Tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun, jadi Valentino selalu melakukan semuanya sendiri. Baru saja Valentino menghentikan mobilnya, langsung terlihat seorang pemuda yang berjalan keluar dari pintu utama perusahaan dan sedang berjalan ke arah parkiran. Pemuda ini adalah Hawik, dia bekerja di Maple Rain Real Estate. Valentino tidak ingin bertemu dengannya, karena itu Valentino merokok di dalam mobilnya dan baru akan turun dari mobil setelah Hawik pergi.